Baiklah, kita ketemu lagi, dulur-dulur, sahabat-sahabat semua. Salam sehat. Kami akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan perubahan akta lahir. Ada berbagai macam perubahan akta lahir. Ya, halo, selamat siang. Ini kita meminta tolong, bisa nggak untuk ketemu dan makan siang di rumah makan? Waduh, nggak bisa. Ini kerjaan banyak di kantor. Ini kesalahan akta anak saya yang harusnya atas nama Ivon Indro, tapi ternyata tercantumnya Melianawati sama Gunawan Effendi, nenek saya. Ya, coba sampaikan masalah dengan telepon lagi, dicari tempat yang tidak bising ya. Ini tampaknya ada yang telepon lagi. Saya kan ngurus akte anak saya, tapi yang ngurus mbah tuh, nah saya posisinya waktu ngurus itu di luar kota tuh lah. Setelah jadi ini kok ternyata nama saya tidak muncul sama istri saya, yang muncul kok nama mbahnya, ini orang tuanya. Nah, ini gimana ini Pak Danuji solusinya? Halo, selamat pagi Kang Danuji. Iya, ini saya mau minta tolong Kang Danuji untuk membantu menguruskan akte kelahiran anak saya. Iya, jadi ceritanya gini Kang Danuji. Dulu itu kan saya ada keperluan kerja ke luar negeri. Lalu anak saya titipkan ke kakek neneknya, ke orang tua saya. Nah, berhubung karena aktenya belum ada waktu itu, biar gampang diatasnamakan anak neneknya itu Melianawati sama Gunawan Effendi. Nah, sekarang ini berencana saya mau merubah aktenya itu jadi anaknya Ivon dan Indro atas nama anak saya sendiri gitu. Harus mengingat pasal 94 ya. Nah, ini dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2013. Nah, ini disebutkan bahwa apabila kita melakukan pemalsuan data, maka ini ada sanksi hukumnya. Ada pasalnya, ada denda, ada kurungan penjara. Apalagi bagi petugas yang membantu memfasilitasi, ini lebih berat karena petugas dianggap lebih tahu. Hati-hati ya, jadi tidak boleh memalsu data kependudukan. Kalau orang tuanya si anak yang diusulkan atau dibikinkan akte itu adalah bapak dan ibu sendiri, maka jangan sampai diatasnamakan kakek dan nenek. Demikian juga kakek nenek harus hati-hati. Kalau mau membuat akte cucunya, ya jangan sampai agar lebih mudah, lebih cepat, kemudian si kakek nenek mengaku sebagai ayah ibunya. Ini keliru, ini tidak boleh. Tidak boleh. Baiklah sobat-sobat, dulur-dulur, KD, Kang Danuji semuanya ya, menjawab beberapa pertanyaan melalui WA seperti ini. Ini loh, ya, ada beberapa pertanyaan macam-macam. Juga pertanyaan by telepon tadi, Mbak Ivon sama Mas Bambang ya. Maka kami menjawabnya adalah mengacu kepada Permendagri nomor 108 tahun 2019, yaitu tentang peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Di pasal 89, kalau ayat 1 tadi merujuk kepada harus diputus lewat pengadilan. Kemudian ayat 2 bisa menggunakan terma pengadilan atau kontras aktus. Yang ayat 3 menjelaskan tentang bagaimana syarat-syarat pembatalan akta pencatatan sipil yang dilakukan dengan cara kalau melalui putusan sidang. Nah, sedangkan yang terakhir ini yang ayat 4, pembatalan
Akta penjatan sipil tanpa melalui sidang pengadilan atau contrarius actus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah negara kesatuan Republik dengan cara a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan 1. Kutipan akta penjatan sipil yang dibatalkan 2. Dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan 3. KK 4. KTPL 5. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJ. Pertama toh, Pak. Jadi ini dulu itu kan cucu pertama, masih ada suami saya dulu. Jadi ya kalau orang istilahnya kalau orang Jawa wis dia anak yang baik podo ae gitu. Oh, jadi nanti ini kalau misalnya sudah diganti Ipon dengan apa? Indro sebagai orang tua kandung masalah ya. Dengan Karena kan mereka memang orang tuanya ya. Berarti yang salah sampean ya. Namun seperti Dinas Dukcapil Kabupaten dan beberapa kabupaten kota yang lain, ini ada yang berpikir bahwa ketika si anak sudah sangat-sangat membutuhkan karena mungkin mau dipakai untuk dasar penulisan ijazah, dia sudah kelas 3 SMP atau SMA, sementara itu hanya semata-mata kesalahan karena si kakek dan nenek ingin mudahnya saja, tidak asas CA ini adalah sebuah alternatif atau pilihan, karena mau nggak mau bahwa itu adalah satu fasilitas payung hukum yang disediakan manakala tidak memungkinkan kasus itu dibawa ke kasus hukum atau disidangkan, kemudian sementara tidak dalam perkara juga, tidak dalam sengketa juga, sudah berbagai pihak dikumpulkan, kemudian jelas bahwa itu bisa dilakukan dengan CA atau contrarius actus, maka biasanya itu yang ditempuh. Karena ada permennya, itu ada peraturan menterinya. Jadi peraturan menteri itu namanya permen, dan permen kan tidak harus diemut itu ya, harus dikulun, tetapi sekali tempo jika memaksa dan perlu, maka atas dalam tanda petik hak prerogatif kepala dinas itu bisa dipakai untuk membatalkan sebuah akta lahir yang keliru dan diterbitkan cetak kedua menjadi akta lahir yang dengan data yang lebih benar, gitu ya. Kan asas contrarius actus atau tanpa melalui proses pengadilan ini jarang digunakan. Kebanyakan para petugas pencatatan sipil atau kepala dinas lebih memahami ke ayat yang pertama, ayat 1, yaitu selain hakim yang lainnya tidak bisa menguji tentang kebenaran akta. Jadi kalau mau mengubah akta lahir karena kekeliruan, maka yang paling aman adalah menggunakan putusan pengadilan atau ketetapan daripada putusan sidang pengadilan ini. Namun demikian, bahwa payung hukum ada. Ayat 2 menyatakan bahwa asas contrarius actus itu adalah hak yang dimiliki oleh seorang kepala dinas, tentu dengan banyak pertimbangan yang sangat hati-hati sekali. Dalam sebuah pertemuan ya di Lawang, waktu itu Pak Dirjen Pak Zudan Arif menjelaskan tentang perlunya juga sekali tempo digunakan asas contrarius actus ini. Waktu itu saya masih ingat mengatakan malah bahwa memang benar yang harus uji materi itu kalau muncul sengketa hukum ya. Jadi kalau keliru saja, maka yang namanya CA atau contrarius actus itu adalah regulasinya untuk mengatasi masalah tersebut. Demikian sahabat-sahabat Kadih, Kong Danuji yang berbahagia. Sampai ketemu pada konten berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.